Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, selamat pagi. Salam jumpa dengan saya Karjo Swito Jos. Anak-anakku semua, pada pertemuan kali ini, pertemuan yang keempat, kita akan membahas tentang pembuatan pengolahan buah segar menjadi makanan dan minuman. Tetapi kita hanya akan membahas tahapan-tahapannya saja, ya. Tahapan-tahapan pembuatan. Di akhir nanti kalian ada tugas, yaitu merencanakan kalian mau praktek mau membuat apa di rumah. Sebelum masuk ke materi, sebelum masuk ke pembelajaran, jangan lupa kurangi bepergian. Daerah kita masih zona kuning, masih zona yang cukup berbahaya. Masih ada beberapa pasien COVID-19 atau corona. Jadi kita tidak tahu di samping kita apakah ada yang corona atau tidak. Jadi mohon kepada anak-anakku semua, kurangi bepergian jika tidak penting sekali. Ya, kurangi bepergian jika tidak penting sekali. Jangan bepergian. Kalau terpaksa bepergian, jaga kesehatan, jaga jarak, dan cuci tangan sebelum kalian mengusap muka atau mengucap mata atau makan. Cuci tangannya menggunakan sabun, bukan cuci tangan biasa. Itu dari saya. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan bunyi lonceng, klik semua, dan komen di bawah ini. Terima kasih. Ya, anak-anakku semua, apakah tahap proses pembuatan itu penting? Nah, kita tahu jawabannya nanti. Kenapa harus melalui tahapan proses pembuatan? Nah, agar dapat dihasilkan karya pengolahan yang sesuai kegunaan, nyaman dalam rasa atau enak, tepat dalam pengolahan, memiliki nilai estetis dalam penyajian, ya, maupun pengemasan. Jadi punya nilai estetis dalam penyajian maupun pengemasan, dan aman bagi kehidupan manusia. Jadi tidak membuat sakit perut, tidak membuat, pokoknya jadi sehat, bukan jadi malah sakit. Nah, tahapan atau proses pembuatan itu apa saja sih? Nah, yang pertama adalah perencanaan. Ya, di perencanaan ada identifikasi kebutuhan dan ada ide gagasan. Nah, nanti kita bahas. Yang kedua adalah pelaksanaan pembuatan. Di sini meliputi persiapan dan proses pembuatan itu sendiri. Yang ketiga, penyajian atau pengemasan. Di sini kalian akan menentukan mau menyajikan apa mengemas, apa dua-duanya. Pemilihan wadahnya apa di sini, ya. Yang terakhir adalah evaluasi. Jadi di evaluasi itu tahap yang terakhir merasakan hasil atau produk, jadi mencicipi, ya. Terus setelah dicicipi, dievaluasi kegiatannya. Ya, jika ada yang kurang pas, berarti untuk pada praktek selanjutnya. Itu, ya. Nah, kita masuk ke perencanaan. Di perencanaan, nah, itu ada identifikasi kebutuhan. Apa itu identifikasi kebutuhan? Yaitu menganalisa kebutuhan pengolahan pangan berdasarkan kondisi lingkungan atau kelas atau kelompok atau keluarga saat ini, ya. Jadi kebutuhannya apa? Nah, kalau kita sekarang belajar di rumah, maka kondisinya adalah kondisi keluarga saat ini. Nah, untuk apa itu? Setelah dianalisa,
untuk dijadikan ide atau gagasan perencanaan produk pengolahan pangan. Contoh, identifikasi kebutuhan. Sekarang ini virus corona belum hilang di Indonesia. Malah penambahannya semakin banyak. Sedangkan antivirusnya belum ditemukan. Agar kita terhindar dari virus corona, kita harus memperkuat imun tubuh kita. Salah satu cara adalah makan buah-buahan segar. Ya. Itu identifikasi kebutuhan. Karena ada virus corona, kita harus jaga imun tubuh, maka kita salah satunya caranya adalah makan buah-buahan segar. Ide gagasannya apa itu ide gagasan? Membuat rencana atau rancangan suatu pembuatan pengolahan pangan sesuai dengan hasil identifikasi kebutuhan. Ya, karena tadi membuat atau makan makanan dari buah-buahan, ya, makan buah-buahan segar, maka bagaimana, contohnya ini, bagaimana kalau saya membuat jus, ya, bagaimana kalau saya membuat jus, ya, ini ide bagus nih, murah meriah, sehat, dan dapat meningkatkan imun tubuh agar terhindar dari corona. Jadi membuat jus jambu karena murah. Jambu juga makanan atau buah yang sepanjang tahun, jadi tidak musiman. Ya, pelaksanaan pembuatan, kalau sudah tersusun, ide sudah ada, ya, mau membuat jus jambu, maka pelaksanaan pembuatannya. Di sini kalian akan mempersiapkan yaitu merencanakan pembelian bahan sesuai kebutuhan, merencanakan penyiapan alat dan pengolahan pangannya atau pembuatannya, mulai dari pengupasan, pencucian sampai pembuatan. Itu persiapan. Contohnya, membeli jambu biji merah. 2, menyiapkan peralatan atau dalam kurung, ya, peralatannya apa saja tergantung nanti kalian. Kalau di sini saya contohnya, karena membuat jus jambu kita menggunakan blender, baskom atau mangkok, pisau, gelas, sendok, kain lap, ya. Terus menyiapkan bahannya adalah jambu biji yang dikupas, ya, atau kulitnya dibuang. Terus siapkan gula pasir, air, es batu, itu bahannya. Nah, terus alatnya apa saja? Blender tadi sudah disebutkan, baskom atau mangkok, pisau, gelas, sendok, kain lap. Bahannya jambu biji, gula pasir, air, es batu. Gitu. Terus proses pembuatan. Pada proses pembuatan itu ditulis lengkap dari A sampai Z, ya. Dan keselamatan kerja harus diterapkan agar tidak terjadi masalah dan hal-hal yang penting yang harus dituliskan. Contoh, 1, kupas jambu biji merah dengan hati-hati karena menggunakan pisau, kalau tidak hati-hati bisa kena tangan. 2, cuci buah tersebut. 3, potong buah dengan hati-hati dan lalu letakkan di baskom. Yang keempat, masukkan buah ke blender, masukkan gula pasir, air, dan es batu secukupnya. 5, nyalakan tombol on atau level, ya, karena ada yang on tergantung blendernya, ada yang level pada blender tersebut. 6, jika sudah halus, tuang di gelas atau wadah untuk disajikan atau dikemas. Jadi tergantung, kalau kalian mau disajikan berarti di gelasnya saja, tapi kalau mau dikemas berarti di gelas plastik atau di bungkus plastik, ya, tergantung penyajiannya. Ingat, penyajiannya harus cantik. 7, pastikan semua bersih kembali setelah selesai. Jadi dibersihkan kembali setelah selesai pembuatan, jadi tidak dibiarkan mambrah. Sekarang penyajian atau pengemasan.
Ya, di penyajian atau pengemasan kalian akan memilih apakah mau disajikan langsung ataukah mau dikemas di wadah lain untuk dibawa. Mau dibawa pulang, mau dibawa ke rumah saudara, terserah. Nah, contoh, jika disajikan, jus buah jambu biji merah dituang di gelas yang cantik dan disajikan di atas meja. Jika dikemas, maka jus buah jambu biji merah dituang di gelas plastik dan disil pada sealer. Nah, kalau di sini saya sarankan disajikan saja karena kalian akan mencoba untuk membuat untuk diri kalian sendiri, syukur dibuat untuk keluarga kalian biar semuanya menikmati hasil karya kalian. Tahapan yang terakhir yaitu evaluasi. Di sini merasakan hasil. Kalian mencicipi hasil yang telah dibuat. Jangan lupa dicicipi hasil yang telah dibuat. Jika ada rasa yang kurang sesuai atau kurang manis atau terlalu padat atau terlalu encer, ya, kurang seger, buatlah catatan evaluasinya sebagai bahan masukan saat praktek membuat di lain hari. Fungsi dari evaluasi seperti itu, ya. Oke, itu sebenarnya tahapan-tahapannya, tapi saya akan menjelaskan sedikit tentang penyajian dan pengemasan karena belum pernah saya sampaikan penyajian dan pengemasan. Ya, penyajian itu jika kalian mau makan di tempat. Kalau pengemasan jika itu mau dibawa pergi dari tempat tersebut, nah, maka dikemas. Ya, ada dua penyajian dan pengemasan, yaitu dua macam ya, yaitu yang tradisional dan yang modern. Yang tradisional kalian tahu sendirilah, misalnya dari daun, gelas dari bambu kalau pakai gelas, piring dari anyaman rotan atau lidi, ya. Daunnya juga macam-macam ya. Itu tradisional. Yang modern macam-macam sekali. Ada gelas cantik, ada piring datar, ada piring plastik untuk pengemasan ya. Styrofoam sekarang sudah banyak walaupun itu berbahaya ya. Sekarang ada gelas atau piring berbahan polietilen atau PE atau polipropilen atau PP. Ada bahan yang lain yang mudah terurai, ada juga ya. Itu jenis-jenis penyajian dan pengemasan ya, ada yang tradisional, ada yang modern. Nah, tapi kita harus memperhatikan ada kriteria penyajian dan pengemasan itu ya, yang harus kita perhatikan. Apa? Yang pertama adalah bahan kemasan atau wadah penyajian tidak berbau sehingga tidak mempengaruhi atau mengubah rasa dari produk pangan olahan tersebut. Yang kedua, bahan kemasan atau wadah penyajian memiliki kekuatan sebagai tempat produk olahan pangan, jadi tidak tumpah, jadi tidak pecah, tidak netes. Wong tujuannya penyajian pengemasan itu disajikan malah mambrah-mambrah itu ya. Yang ketiga, bahan kemasan atau wadah penyajian mudah didapat. Jangan sampai bahan penyajian atau pengemasan susah, nanti malah ngapain harus susah, cari yang paling mudah. Yang keempat, bahan kemasan atau wadah penyajian aman bagi kesehatan dan bersih. Itu yang sangat penting. Jangan sampai dikemas atau disaji malah merusak kesehatan kita ya. Itu materinya. Nah, sekarang ada tugas, yaitu tugas yang keempat. Tugasnya adalah buatlah rancangan pembuatan makanan atau minuman dari buah segar. Ingat, boleh makanan, boleh minuman. Ya. Ini baru rancangan, bukan pembuatan. Nanti pembuatan di pertemuan selanjutnya. Ya. Ini baru rancangan. Jelas ya? Oke. Apa saja
Nah, yang harus disiapkan, nah, pertama, siapkan kertas, tulis nama kelas, nomor absen. Yang kedua, tulis tahapan-tahapan pembuatan. Ya, kalian rencana angan-angan kayak tadi. Ya. A. Perencanaan. Tulis identifikasi kebutuhan. Contoh tadi sudah ada di atas ya. Identifikasi kebutuhan. Karena sekarang corona butuh karena antivirus belum ketemu, maka kita harus memperkuat imun tubuh. Bagaimana caranya? Dengan makan atau minum buah segar. Contoh. Maka idenya ya ditulis, ide gagasannya. Idenya membuat jus buah jambu biji. Contoh. Kalau kalian silahkan tulis sendiri sesuai dengan apa yang ada yang ingin kalian buat ya. Yang kedua, pelaksanaan yang B, pelaksanaan atau pembuatan. Tulis persiapannya apa saja. Tulis urutan pelaksanaannya. Kalian pasti akan cari cara membuatnya bagaimana lah, itu urutan pelaksanaannya seperti apa. Yang C, penyajian atau pengemasan. Pilih mau disajikan atau dikemas. Satu saja pilihnya, nggak usah dua-duanya. Terus pilih jenis penyajian atau pengemasannya. Wadahnya mau apa, wadah apa. Nah, ya. Contoh jus jambu, jangan menggunakan piring, tapi gunakan gelas. Gelasnya yang cantik. Jika perlu digarnish, ya. Itu. Setelah selesai kalian membuat itu, setelah ditulis, pindahkan tulisanmu ke tugas 4 di Google Classroom seperti biasa. Kalau kemarin bentuknya memindahkan jawaban, kalau ini pindahkan tulisanmu. Nanti kalian ketik di situ, ya. Saya sudah buatkan formnya di situ. Itu saja dari saya, tidak terlalu banyak, biar kalian bisa mengerjakan karena waktunya juga tidak begitu panjang. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di minggu depan. See you.